Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi kita pada saat ini, di momentum ini bersama dengan saya, Pendeta Max Edward Tontei. Dan saya rindu berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya bagi warga gereja Masehi Injili di Minahasa yang akan bergumul dengan pembacaan pada tanggal 9 hingga 15 Mei 2021 dengan tema mingguan Jadilah Duta Kristus, dan bahan bacaan Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan berbagi bersama tentang pemahaman firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di dalam Yesus Kristus, berikanlah roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua dipersiapkan untuk memahami apa maksud-Mu dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan bagi bersama dalam pemahaman iman ini. Demi Yesus Kristus firman kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan dalam Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Satu bacaan yang singkat saja dalam judul perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan bacaan pada saat ini judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitannya, dia mengumpulkan murid-muridnya untuk ada di Galilea, di tempat awal ketika Yesus memulai penginjilannya, memberitakan kabar baik. Dia merekrut murid-muridnya. Di Galilea, di atas bukit, saudara-saudara, ada 11 orang murid yang berangkat ke situ. Dan bagian ayat 17 katakan, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Memang situasi murid-murid pada waktu itu dalam narasinya, dalam situasinya, ada masih yang kurang yakin, dikatakan ragu-ragu apakah Yesus sudah bangkit atau tidak. Tapi poinnya di sini, saudara-saudara, ketika Yesus mengumpulkan mereka kembali di Galilea, di atas bukit itu, hal yang mau Yesus sampaikan adalah seperti judul dalam bacaan ini, perintah untuk memberitakan Injil. Yesus tahu setelah dia bangkit, tidak lama lagi dia akan kemudian naik ke sorga, dimuliakan oleh Bapanya, kembali bersama dengan Bapanya. Maka dia memberikan suatu perintah, mandat kepada murid-muridnya. Dan ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara-saudara, yang pertama, kepada para murid diberikan perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil kepada para murid menjadi duta bagi Kristus untuk dunia ini. Dan sebelum mereka menjadi duta bagi Kristus untuk memberitakan Injil, utusan Kristus untuk memberitakan Injil, ayat 18, Yesus mengonfirmasi dirinya bahwa setelah kebangkitan dia memiliki power, dia memiliki kuasa, di mana? Di sorga dan di bumi. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi para murid yang selanjutnya diutus menjadi duta atau utusan, tidak hanya sekedar diutus, ya sudah, pergilah kalian. Tetapi para murid diperlengkapi, saudara-saudara, dengan kuasa. Kuasa yang Yesus miliki di sorga dan di bumi. Zaman sekarang ada istilahnya sprint, surat perintah tugas. Di sprint itu atau surat perintah tugas, ketika ada instansi pemerintah yang mengirimkan seseorang untuk bertugas, maka mereka menggunakan SK itu, sprint itu, surat perintah tugas. Demikian para murid, ada sprint dari Yesus.
surat perintah tugasnya itu di dalamnya, saudara-saudara, bukan hanya tentang perintah saja kata-kata dari Yesus, tapi di dalamnya ada kuasa. Jadi Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit memiliki power yang dinyatakan secara jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara bayangkan, di sorga, di tempat Bapaknya, dan juga di bumi ada kemudian telah diberikan kuasa kepada Yesus. Kuasa ini yang kemudian diberikan Yesus kepada para murid untuk dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi perintah untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus memperlengkapi pertama-tama para murid dengan kuasa. Para murid beberapa waktu bersama dengan Tuhan Yesus dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya. Mereka melihat Yesus, bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus membuat mujizat, menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, menguatkan yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Ada banyak hal yang mereka timba. Dan pada saat ini, saudara-saudara, sebelum mereka menjadi duta atau utusan, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Kuasa di sorga dan di bumi. Ketika ada kuasa, saudara-saudara, maka mereka pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh para murid, saudara-saudara? Mereka pergilah. Jadi ketika ada kuasa, maka secara yakin Yesus memerintahkan kepada mereka, pergilah. Karena Yesus yakin bahwa Dia dalam kuasa kebangkitannya, kuasa di sorga dan di bumi, Dia memerintah untuk pergi untuk tidak hanya melakukan satu pekerjaan yang konyol, tetapi pekerjaan yang berkuasa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi murid berarti menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis dengan kuasa yang telah diberikan Yesus kepada mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar, saudara-saudara. Menjadikan murid, baptis, dan kemudian di dalamnya ada pengajaran. Bagaimana kita mengajar orang yang belum percaya menjadi percaya. Orang yang percaya tetap dipertahankan imannya dengan ajaran yang telah diperintahkan Yesus kepada para murid. Menjadi duta dan menjadi utusan. Ketika mengajar dengan penuh kuasa, maka orang-orang yang telah menjadi percaya ini, bangsa-bangsa yang telah menjadi percaya, memberi diri dibaptis, akan kemudian hidup dalam ajaran yang penuh kuasa. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Yesus bagi para murid? Apa ajarannya? Apa hal-hal yang telah disampaikannya itu diingat dan menjadi bahan ajar untuk memperkuat orang-orang yang belum percaya atau orang yang telah percaya di dalam Yesus agar sungguh-sungguh percaya. Dan ini jaminan Yesus, saudara-saudara, ayat 20 bagian akhir. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh luar biasa. Duta Kristus, utusan Kristus tidak akan pernah berjalan sendiri. Senantiasa ada kekuatan Allah. Senantiasa ada roh Allah yang menuntun, menguatkan kita, dan sekali lagi memberi kuasa. Aku menyertai kamu. Aku menyertai para utusan, para duta Kristus sampai kepada akhir zaman. Dimanapun kita pergi dan berada, bagi warga gereja Masehi Injili di Minahasa, sebagai pelayan khusus Syamash Penatua, guru agama dan pendeta, ingatlah saudara-saudara, kita diberikan perintah untuk memberitakan Injil. Apa Injil itu? Kabar baik. Kabar baik yang kita mulai dari diri kita sendiri, kehidupan keluarga kolom kita, dan dimanapun kita pergi dan berada secara luas, saudara-saudara. Tapi kita memulai dulu dari skala yang kecil, menjadikan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, kolom kita, tempat di mana kita melayani. Apakah mereka telah menjadi murid Kristus? Apakah telah banyak orang yang di sekitar kita telah berada dalam kehidupan yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan hidup dalam kepercayaan baptisan itu, bertumbuh dalam keyakinan kepercayaan Bapa, Putra, dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan apakah orang-orang di sekitar kita telah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus? Jangan kita gentar, jangan kita takut, karena ada penyertaan Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga perintah untuk memberitakan Injil bagi para murid, para duta Kristus di zaman itu, dalam bacaan ini juga akan menjadi beban pelayanan kita yang menyenangkan. Sehingga Injil atau kabar baik itu terberitakan, tersampaikan, tidak hanya juga pada saat sekarang ini, tetapi bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Selamat menjadi saksi Kristus, selamat menjadi duta Kristus, selamat menjadi utusan Kristus bagi kemuliaannya. Amin.